disebut dana desa yang besarnya bisa mencapai 1 miliar per tahun per desa. Bayangkan, kalau terrealisasi masa jabatan 9 tahun, maka ada uang 9 miliar yang didapatkan untuk dikelola oleh kepala desa. Nah, uang yang besar ini rawan akan penyalahgunaan karena dikelola oleh orang yang sama dalam waktu yang lama. Yang kedua, mencederai demokrasi. Sesuai dengan pasal 47 PP 43/2014 bahwa kepala desa menjabat 3 kali masa jabatan. Ini waktu yang cukup lama yang berakibat pada regenerasi dan kesempatan mengabdi bagi masyarakat yang sama, yakni punya cita-cita sebagai kepala desa terhalangi. Lalu, bagaimana seandainya jabatan di atasnya yang dihasilkan lewat kontestasi, semisal gubernur, bupati, menginginkan tambahan masa jabatan juga dengan alibi hampir sama seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Abdul Halim. Alibinya kurang lebih begini: gubernur, bupati, wali kota punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya, dan pembangunan daerah dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik pilgub atau pilwalkot. Bayangkan, proses demokrasi kita akan lebih mundur ke belakang. Yang ketiga, semakin kuatnya oligarki di desa. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai jalan memuluskan penguatan oligarki semata, yang secara jangka panjang dapat mengancam kelestarian demokrasi di desa. Loh, di desa memang ada oligarki? Tentu ada, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Tapi fungsi dan perannya sama. Mereka, oligarki desalah yang mendapatkan SK pengelolaan limbah di pabrik-pabrik di desa tersebut, kalau misalnya desanya masuk ke dalam zona industri. Semakin lama berkuasa, semakin kuat mereka. Tentu ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di desa. Dan yang terakhir adalah biaya pilkades akan membengkak. Nah, dengan durasi jabatan yang 9 tahun, periodisasinya sampai dengan 3 kali, kita tahu bersama serangan fajar bukan hanya ada di kontestasi di atas saja, orang-orang penting di negeri ini saja. Tidak, serangan fajar juga ada di desa-desa. Dan seorang kepala desa bisa menghabiskan puluhan, ratusan, bahkan miliaran uang untuk menjadi kepala desa. Bayangkan, jika masa jabatan kepala desa 9 tahun, orang akan lebih berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa. Segala cara dihalalkan, termasuk kemungkinan mengeluarkan uang yang besar, kan semakin ramai. Dan suka tidak suka, orang-orang yang punya potensi di desa tersebut akan sangat sulit untuk bisa bersaing karena ketidakmampuan finansial dan lain sebagainya. Jadi penambahan masa jabatan 9 tahun akan semakin memberatkan para kontestan dalam ikut kontestasi pilkades mendatang. Nah, ini kira-kira untung dan ruginya jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Kalau kalian bagaimana, setuju atau menolak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Salam Partai Ringan.